Ini benar-benar di luar prediksi Israel sebelumnya, karena dengan kekuatan Iron Dome yang mereka miliki, mereka akan cukup tenang ketika dihadapkan dengan serangan-serangan masif seperti yang dilakukan oleh Iran. Tapi kenyataannya, Iran melakukan serangan secara frontal dan terstruktur. Ratusan rudal balistik ataupun hipersonik menghujani kota Tel Aviv dan menciptakan neraka dalam semalam. Iron Dome yang Israel bangga-banggakan berhasil ditembus dan membuat gedung-gedung luluh lantah tak tersisa. Sekali lagi, Iran benar-benar menunjukkan kekuatan sebenarnya pada Israel yang sebelumnya terlebih dahulu mengusik ketenangan mereka. Iran benar-benar menunjukkan mengapa kekuatan mereka nggak bisa dianggap sepele, apalagi sama Israel. Meski Israel mengklaim punya sistem pertahanan yang paling bakoh sedunia dengan Iron Dome miliknya, akan tetapi sebuah counter attack yang dilakukan oleh Iran pada akhirnya membuktikan jika Iran bisa dan sanggup menghancurkan Israel dengan misal-misal yang mereka miliki. Boleh dibilang Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu telah melakukan blunder fatal dengan menyerang Iran. Karena negara yang dianggap lemah itu justru menjadi monster menakutkan, sekaligus memberikan alasan untuk Iran untuk menyerang Israel habis-habisan. Sejak Jumat malam kemarin, Iran diketahui telah melepaskan sejumlah rudal balistik ke wilayah Israel. Meski sistem pertahanan Israel sempat mampu menghentikan sebagian rudal balistik di atas langit Tel Aviv, namun sebagian besar lainnya tetap mengguncang gedung-gedung di bawahnya. Dan dikutip dari The Times of Israel, kalau warga Israel menggambarkan ketakutan dan kekacauan saat rudal Iran menghantam rumah-rumah di Israel Tengah. Sirine peringatan membuat jutaan orang berhamburan ke ruang aman dan tempat perlindungan bom saat Iran menembakkan beberapa gelombang rudal sebagai respons atas serangan Israel terhadap pimpinan militer dan program nuklirnya. Sementara IDF mengatakan kalau sebagian besar rudal berhasil dicegat, namun beberapa rudal yang tampaknya dipersenjatai dengan hulu ledak-peledak besar pada akhirnya tetap mampu menghantam rumah-rumah di Tel Aviv, Ramat Gan, dan Rishon LeZion. Intinya, serangan Iran tersebut yang disebut sebagai permulaan udah bisa bikin kalang kabut. Dan pihak Iran menegaskan kalau masih akan terus ada serangan-serangan yang siap menemani hari-hari Israel. Nah, jika dilihat lebih seksama, serangan Iran sendiri terdiri dari beberapa gelombang. Mulai dari gelombang pertama yang langsung menghantam banyak gedung-gedung hingga rumah, hingga gelombang kedua dan ketiga yang baru-baru ini dilakukan Iran benar-benar membuat penduduk Israel tadi panik serta kocar-kacir untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Rudal hipersonik milik Iran benar-benar membuat Tel Aviv mencekam. Mereka telah menciptakan neraka dalam semalam. Iran targetkan pusat pasokan energi Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan rudal dan drone-nya telah menyerang fasilitas produksi bahan bakar pesawat tempur dan pusat-pusat pasokan energi di Israel. Operasi ofensif pasukan bersenjata IRGC akan dilakukan dengan lebih intensif dan luas jika kejahatan dan agresi terus berlanjut, kata IRGC dalam sebuah pernyataan melansir dari Al Jazeera. Sebelumnya, 1 orang dilaporkan tewas dan 13 lainnya mengalami luka-luka imbas serangan rudal Iran yang menghantam kota Tamra di wilayah Galilea Barat, sebelah utara Israel.
Sementara itu, 5 orang lainnya terluka di dekat Haifa, di utara Israel, akibat serangan roket Iran. Kedua negara masih saling serang dalam beberapa jam terakhir. Israel juga menyerang depot minyak Shahran yang berlokasi di sebelah barat Laut Teheran. Dalam sebuah rekaman video, serangan itu membuat api berkobar dan asap tebal terlihat membumbung ke langit. Kebakaran tersebut tampak terlihat di berbagai wilayah ibu kota Iran, dengan rekaman tambahan muncul dari berbagai lokasi di kota tersebut. Iran tembak 3 jet tempur siluman milik Israel. Angkatan Darat Iran atau Artesh telah melaporkan penembakan jatuh jet tempur siluman F-35 Israel yang ketiga sejak perang dimulai hari Jumat. Dari ketiga jet tempur tersebut, 2 pilot diantaranya telah ditangkap setelah melontarkan diri di atas wilayah Iran Barat. Sedangkan pilot ketiga diduga telah tewas. Menurut Artesh, 3 jet tempur itu ditembak jatuh dalam 48 jam sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Echifei Adre membantah laporan tersebut di X, menggambarkan klaim Teheran sebagai kebohongan. Sama sekali tidak berdasar, katanya, seperti dikutip dari Anadolu, dan menuduh media-media Iran memalsukan informasi. Klaim Iran tersebut jika terkonfirmasi akan menjadikan Iran sebagai negara pertama di dunia yang menembak jatuh jet tempur siluman generasi kelima Amerika Serikat. 14 tahun setelah Teheran menjatuhkan pesawat pengintai RQ-170 Sentinel Amerika. Menurut laporan media Iran, F-35 Israel dicegat oleh Bavar 373 Iran, sistem rudal permukaan ke udara atau SAM jarak jauh yang dirancang untuk melawan pesawat, rudal jelajah dan rudal balistik musuh. Bavar 373 mampu menyerang target pada jarak yang cukup jauh, termasuk pesawat tempur siluman canggih seperti F-35 dan F-22 Amerika Serikat. Iran kebut pengembangan nuklir untuk hadapi Israel. Iran telah lama memiliki perdebatan internal di antara para reformis dan kelompok garis keras mengenai wacana kesepakatan dengan Amerika Serikat mengenai program nuklirnya. Reza H. Akbari, seorang analis Iran dan manajer program Timur Tengah dan Afrika Utara, Institute for War and Peace Reporting, menilai serangan itu kemungkinan mengkonfirmasi posisi garis keras dan garis keras ekstrim yang mengatakan bahwa Iran membuang-buang waktu untuk mencoba bernegosiasi dengan Barat. Mereka mengatakan Iran tidak akan pernah bisa bernegosiasi dari posisi lemah dan mengalah, ujar Akbari. Pembicaraan antara Iran dan AS telah mengalami defisit kepercayaan yang besar setelah Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir antara Iran dan beberapa negara Barat yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2018. JCPOA diatur oleh pendahulu Trump, Barack Obama, dan didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. JCPOA bertujuan untuk memantau program nuklir Iran guna memastikannya tidak mendekati tingkat persenjataan. Sebagai gantinya, beberapa sanksi dicabut dari Iran. Meskipun kesepakatan itu dipuji sebagai pencapaian diplomasi, Israel tidak menyetujui JCPOA. 10 tahun kemudian AS dan Iran tampak tertarik untuk membuat kesepakatan serupa lainnya. AS seolah-olah tidak ingin terseret ke dalam perang regional karena ketegangan meningkat di Timur Tengah. Adapun Iran kembali mencari keringanan sanksi yang sangat dibutuhkan. Namun, serangan Israel terhadap Iran yang dilaporkan direncanakan beberapa bulan sebelumnya dan dengan persetujuan AS telah menggagalkan solusi diplomatik apapun dalam jangka pendek.
Dan kini, Iran benar-benar sudah sangat siap untuk bertempur dengan Israel, tapi mereka masih punya batas untuk tak menembakkan nuklir karena dampaknya akan sangat besar. Dan terlepas dari apapun, saat ini kedua negara saling balas serangan. Setelah dua serangan datang ke Tel Aviv dan Haifa, dua kota terbesar di Israel. Israel kembali membalas di waktu bersamaan. Mereka menyerbu markas dan fasilitas milik Kementerian Pertahanan Iran di Teheran. Dan hubungan keduanya semakin memanas dalam sepekan ke depan. Apalagi setelah Netanyahu tak memiliki solusi titik terang dan justru meninggalkan pendudukannya dengan kabur ke negara Eropa.